Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang bentuk-bentuk demokrasi di Indonesia. Sebelum ke materi, kami akan menampilkan slide profil kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Marfa Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara bahasa, demokrasi adalah kekuasaan yang berada di tangan rakyat atau pemerintahan rakyat. Pemerintahan rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Jadi, demokrasi adalah sebuah bentuk sistem pemerintahan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintahan. Demokrasi dapat diartikan bermacam-macam menurut beberapa para tokoh sejarah. Yang pertama yaitu Benito Mussolini. Demokrasi itu adalah indah, dalam teori, dalam prakteknya itu adalah suatu keliruan. Yang kedua yaitu Abraham Lincoln. Demokrasi adalah sistem yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Halo, perkenalkan nama saya Devi Albaina. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang sejarah demokrasi yang ada di Indonesia. Berawal dari dilantiknya Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden setelah kemerdekaan negara Indonesia dideklarasikan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat itu pemerintah Indonesia belum mengatur sistem apa yang akan dianut oleh negara Indonesia. Presiden dan wakil presiden pun pada saat itu masih mencari sistem apa yang sekiranya cocok untuk dianut dan dijalankan oleh negara ini. Dengan dijalankannya sistem presidensial, timbul kekhawatiran bahwa akan adanya absolutisme dari pemerintah. Untuk itu, demi menghindari absolutisme atau kekuatan dari satu pihak, pemerintah Indonesia mengeluarkan 3 maklumat. Pertama, maklumat wakil presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang berisikan perubahan KNIP menjadi lembaga legislatif. Yang kedua, maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik. Yang ketiga, maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan dari sistem presidensial ke sistem parlementer. Sistem parlementer pun dianut dan kedaulatannya penuh digenggam oleh rakyat. Dengan berjalannya sistem ini, presiden membentuk satu kabinet lagi. Namun kabinet ini tidak berjalan lama. Hal itu disebabkan oleh banyaknya tantangan yang masih harus dihadapi oleh Indonesia, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satunya adalah adanya keinginan Belanda untuk kembali ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Sopiana dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk demokrasi dan bentuk-bentuk demokrasi yang ada di Indonesia. Baik, bentuk demokrasi itu ada 2. Yang pertama, demokrasi langsung, yang mana semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Dan yang kedua, demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan, yang mana seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat, namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk demokrasi yang ada di Indonesia. Yang pertama, demokrasi parlementer, yaitu pada tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua, demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Dan yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila. Di sini ada yang orde baru.
yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Dan yang selanjutnya era reformasi, yaitu pada tahun 1999 sampai sekarang masa pemerintahan Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin. Baik, itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nurul Khadijah Sugandi. Saya dari kelompok 3. Saya akan membacakan bagian dari asas pokok demokrasi. Pokok dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan manusia. Manusia pada dasarnya mempunyai hubungan sosial yang sama dalam hubungan sosial lain. Berdasarkan pokok dasar ada 2 asas pokok demokrasi. Di antaranya 1. Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, seperti dalam hal pemilihan wakil rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil. Yang kedua, pengakuan hakikat dan martabat manusia, seperti pemerintahan harus melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan rakyat dan bersama. Ciri-ciri pemerintahan yang demokratis dalam perkembangannya. Demokratis menjadi suatu ketentuan yang diterima dan digunakan oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-cirinya antara lain 1. Keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, adanya perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, adanya kesamarataan hak bagi masyarakat dalam semua bidang. Yang selanjutnya, adanya kedaulatan dan lembaga peradilan yang bebas atau berdiri sendiri sebagai alat penegakan hukum. Selanjutnya, adanya kebebasan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya lagi, mempunyai media massa yang bebas untuk menyampaikan dan mengkomunikasikan kebijakan dan tindakan yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya, mengadakan pemilihan umum untuk memilih para wakil rakyat yang berkedudukan di lembaga perwakilan rakyat. Selanjutnya, adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk memilih pemimpin serta para anggota pemerintahan dan lembaga perwakilan rakyat. Adanya juga kesetaraan dan pengakuan terhadap perbedaan dan keragaman yang ada di Indonesia, seperti tidak membeda-bedakan masyarakat melalui sukunya, agamanya, golongannya, semua harus disamaratakan perlakuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masito, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi berdasarkan prioritasnya. Yang pertama yaitu demokrasi formal. Demokrasi ini secara hukum menempatkan semua orang pada kedudukan yang sama dalam bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Individu diberi kebebasan yang luas, sehingga demokrasi ini disebut juga demokrasi liberal. Yang kedua yaitu demokrasi material. Demokrasi material memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial ekonomi, sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Demokrasi semacam ini dikembangkan di negara sosialisasi komunis. Yang ketiga yaitu demokrasi campuran. Demokrasi ini merupakan campuran dari kedua demokrasi tersebut di atas. Demokrasi berupaya menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Nurdiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama ada negara berdasarkan konstitusi, itu berarti negara, pemerintah, dan warganya menjadikan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua ada jaminan perlindungan HAM, yang berarti hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia itu sejak lahir sudah ada, yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa untuk menciptakan kebebasan memeluk agama, kebebasan berserikat, berkumpul, dan juga mengeluarkan pendapat bagi negara.
Yang ketiga ada kebebasan berpendapat dan juga berserikat, yang berarti demokrasi memberikan kesempatan pada setiap orang untuk berpikir dan menggunakan hati nurani serta menyampaikan pendapat dengan cara yang baik. Yang keempat ada pergantian kekuasaan berkala, yaitu gagasan tentang perlunya pembatasan kekuasaan dalam prinsip demokrasi dicetuskan oleh Lord Acton. Lord Acton menyatakan bahwa pemerintahan yang diselenggarakan manusia penuh dengan kelemahan. Pendapatnya yang cukup terkenal adalah power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely. Yang kelima ada peradilan bebas dan tak memihak, yaitu peradilan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak lain termasuk tangan penguasa. Yang keenam ada penegakan hukum dan persamaan kedudukan, yang berarti persamaan kedudukan warga negara di depan hukum akan memunculkan wibawa hukum. Setiap warga negara di depan hukum merupakan instrumen untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang terakhir ada jaminan kebebasan pers. Kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting dalam prinsip-prinsip demokrasi. Pers yang bebas dapat menjadi media bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi serta memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik.